baru gitu. Walaupun mungkin ceritanya kita mengangkatnya baper-baperan, percintaan, tapi pasti kita hadirkan unsur yang berbeda gitu di dalamnya. Mungkin dari segi gradingnya, warnanya kita bedain sama warna-warna series yang ada, pemilihan pemain, kamera dan semuanya gitu. Jadi ya pasti setiap project itu punya perbedaan dan punya challenge-nya sendiri sih. Sudah ada 3 karya yang sudah tayang. Apakah sangat menikmati dengan Sangat menikmati dan ternyata saya sangat lebih enjoy di belakang layar. mungkin Jadi memang agak lumayan banyak yang akan diproduksi sama Cinemago Pictures tahun ini. Akan ada series lagi yang akan tayang, terus akan produksi series lagi tahun ini dan film juga. Dan sangat menikmati prosesnya gitu, karena kalau ngeproduserin kan kita bener-bener dari nol banget, dari kita gambar mau ngapain gitu, dari kita analisa dan segala macam. Ternyata aku sangat enjoy itu gitu. lebih menantang mana? Main atau Oh jelas produser ini ya, karena kalau produserin kontennya kan kita yang tentukan. Terus market film Indonesia dan series Indonesia itu tidak pernah bisa kita baca. Beda sama kalau bikin bisnis kreatif yang lain, misalnya kayak fashion, makanan, kita bisa baca marketnya. Tapi kalau market film atau series kita nggak bisa baca. Tiba-tiba film yang kita anggap nggak laku, series yang kita anggap laku ternyata biasa aja gitu. Jadi memang sangat dinamis perubahan behaviornya, selera, market itu sangat dinamis. Itu yang membuat susah gitu. Sebagai produser aku harus punya kemampuan membaca situasi dan membaca market. Kira-kira konten apa yang cocok. Dan kalau misalnya kita mau eksperimental kayak kita di Balik Awan, sesuatu yang beda yang nggak pernah aku bikin sebelumnya, sampai ceritanya sempat aku tolak, oke, kita berani buat. Tapi dari segi marketing kan berarti kita perlu formula baru. Apa yang kita harus lakuin untuk mempromosikan series ini gitu, dan working on it gitu. Pastinya tim jadi lebih kerja keras. Cuma ini kan bisa menjadi portofolio dan pengalaman yang luar biasa untuk kita untuk karya-karya ke depannya gitu. Pril mulai meninggalkan dunia acting kah? Katanya kan menikmati ini di belakang layar. Nggak meninggalkan, tapi mengurangi iya. Oh, oke. dari 100%? Kalau 100% meninggalkan nggak mungkin, karena aku sangat passion aku juga di acting gitu. Aku juga sangat enjoy di depan layar. Tapi aku mengurangi iya karena aku nggak bisa, harus membagi waktu kan. Waktu kan terbatas nih. Gak mungkin aku misalnya yang setahun biasanya nerima 5 film dari PH lain, terus karena udah ada Cinemaku aku tetap terima 5 film dari PH lain, itu gak mungkin. Pasti dibagi 3 film Cinemaku, 2 film PH lain, dan 3 film dari Cinemaku juga belum tentu aku yang main semua gitu, supaya aku bisa fokus di kantor, aku bisa fokus baca skenario, revisi, bikin strategi marketing gitu. Itu kan masih harus dikontrol sama aku walaupun kita udah ada tim. Jadi ya mengurangi tawaran dari PH lain, mengkurasi yang pasti juga, karena aku harus take care of my new baby Cinemago Pictures gitu. Ini menjalani Cinemaku sebagai bentuk pendewasaan Prilly kah? Yang memang masih dianggap, ya mungkin banyak orang dianggap kayak Prilly masih anak-anak nih gitu. Tapi Mungkin ini aku sebagai dianggap bentuk anak-anak karena selalu dapat peran SMA lagi. Ini nanti mau syuting film dapat peran SMA lagi. Terus mungkin ya karena badan aku kecil ya, jadi orang setiap ketemu aku aku kira kamu masih 19 tahun. Padahal tahun ini aku udah 26 tahun gitu. Sebenarnya bukan bentuk pembuktian aku sudah dewasa atau apa. Ini adalah bentuk kecintaan aku terhadap dunia film, dimana aku sangat cinta sekali sama dunia film dan aku pengen terlibat dan berkontribusi lebih lagi. Kalau main kan aku nggak punya rights atau nggak punya hak untuk menentukan cerita dan menentukan isu apa yang aku mau angkat. Tapi karena aku memproduksi film, aku bisa memilih apa isu yang aku anggap penting dan aku mau angkat di film atau series, seperti kesehatan mental, terus ini juga trauma masa lalu, perselingkuhan. Aku bisa angkat semuanya di film karena aku percaya film, series atau gambar hidup itu adalah kendaraan yang sangat tepat untuk kita mengangkat sebuah isu dan memberikan pesan ke generasi yang mungkin zaman sekarang udah jarang ada orang yang banyak baca buku, baca koran, baca berita. Jadi ya kita kasih lihatnya ke film gitu. Target kedepannya apa nih dalam tahun ini yang belum dilakukan? Sebenarnya targetnya Cinemago Pictures bisa produktif terus film, series yang kita tayangin resultnya bisa bagus dari segi viewers dan dari segi impact sih. Aku pengen seri-seri Cinemago dan film Cinemago bisa memberikan impact bagi yang nonton gitu. Kayak kemarin Kira Kau Rumah, kita memberikan impact untuk orang-orang yang mempunyai masalah dalam kesehatan mentalnya. Viewersnya juga alhamdulillah bagus. Seri sebelum kita juga Hari Ini Kenapa Naira, kita memberikan impact yang bagus, viewers juga bagus. Itu juga harapan-harapan yang aku punya untuk seri Cinemago selanjutnya dan film Cinemago selanjutnya gitu. Memang
pengen produktif, itu targetnya sih. Dan semakin percaya diri ya Pril setelah 2 karya diterima dengan baik responnya gitu. Semakin percaya diri iya pasti, karena waktu awal-awal berkarya dan bikin film kan rasa insecure-nya itu hadir karena ketidakpercayaan orang lain. Karena aku benar-benar mengerti kenapa orang lain nggak percaya sama aku dan lain, karena kita belum punya bukti. Tapi alhamdulillah karena kita terus produktif dan kita sudah membuktikan bahwa kita anak muda bisa menghasilkan sebuah karya yang juga punya kualitas yang baik. Akhirnya orang jadi aware kalau kita memang bisa ada di industri ini, saya bisa bekerja di belakang layar, Umay juga bisa. Akhirnya pasti rasa percaya diri itu jadi muncul lagi dan jadi lebih besar lagi untuk terus berkarya dan mengangkat isu-isu yang mungkin belum pernah diangkat sebelumnya di karya lain. Really ada genre spesifik nggak sih yang pengen kamu buat ke depannya, kayak mungkin horor, thriller gitu? Kebetulan alhamdulillah banget schedule sinemaku sudah selesai dibikin sampai 2024 gitu ya. Jadi memang di 2023-2024 kita akan sangat produktif sekali untuk menghadirkan genre-genre baru gitu. Kayak nanti kita akan memproduksi film memang romance, tapi ada unsur-unsur lain yang kita hadirkan seperti Cinta di Balik Awan ini. Terus horor juga kita ingin mencoba develop juga, kita pengen coba kulik skenario dan IP-IP baru gitu yang bisa kita produksi. Yang pasti sih pengen banget memproduksi terus hal-hal yang mungkin belum pernah dibicarakan, isu-isu yang selama ini dibicarakan tapi belum pernah diangkat di film, dan warna-warna baru lagi. Dari 2-3 film yang keluar, series yang keluar, jadi belajar market, baca market gitu ya. Apa yang paling menarik di market di Indonesia? Itu dia, nggak bisa kita baca. Jadi kita setiap hari, aku sebagai produser dan juga yang ngurusin marketing di Cinemaku Pictures, setiap hari harus rajin mengevaluasi market. Jadi mungkin orang melihat aku tuh setiap hari di handphone, karena aku selalu bacain komen, bacain algoritma sosial media, bacain apa sih video yang view-nya lebih banyak dan kenapa yang ini lebih dikit padahal ini lebih bagus. Jadi ternyata editing, cara kita menulis caption, cara kita mempromosikan sebuah karya itu terus berkembang itu tiap harinya. Dan itu yang menarik dan itu yang menjadi tantangan setiap harinya, kesusahan aku juga setiap harinya gitu sebagai produser. Misalnya kita mau ngangkat tema ini, tapi tahun depan kan diproduksinya, tiba-tiba tahun depan market Indonesia udah berubah lagi nih. Wow, tiba-tiba selera pasar udah berubah lagi. Wah, berarti kita harus punya kemampuan beradaptasi juga. Berarti skenario-nya harus bisa beradaptasi terhadap market yang berubahnya cepat banget. Itu sih yang aku pelajari, market Indonesia itu perubahannya sangat cepat, trennya sangat cepat berubahnya, kayak tiba-tiba tren ini, tapi abis itu dalam hitungan waktu yang sangat singkat trennya berubah lagi gitu. Sehingga kita yang kerja di industri kreatif harus lebih kreatif lagi, menciptakan sebuah tren atau beradaptasi kepada tren gitu. Oh iya itu ya benar. Aku tidur tuh paling banyak 4 jam ya, paling banyak gitu. Kalau lagi kerja tiap hari itu pasti tidur cuma 2 jam, jam setengah gitu. Karena callingan selalu pagi, aku pasti selalu bangun pagi, jam 5 pagi. Terus tidur pasti selalu pagi karena misalnya udah selesai syuting, aku punya kewajiban lain di Cinemaku Pictures, kayak aku harus nge-review strategi marketing, harus nge-review skenario, yang itu bisa aku lakuin pas malam doang gitu, atau di sela-sela syuting. Ya, jadi pasti ada yang dikorbankan, salah satunya adalah waktu me time ya, nggak ada me time, waktu tidur juga berkurang. Makanya itu aku membatasi pekerjaan tahun depan, nggak terlalu banyak terima dari pihak lain, karena itu tadi aku juga kasihan sama badan aku gitu, aku juga harus jaga kesehatan kan gitu. Mungkin video yang kamu posting itu selama apa sih maksudnya mau disampaikan? Sebenarnya aku tuh emang isi Instagram aku sangat random gitu ya, dan baru-baru ini isinya promosi semua gitu, jadi aku agak khawatir followers aku bosen lihat Instagram aku kok promosi semua gitu, karena kebetulan lagi tayang semuanya di bulan yang sama gitu. Nah makanya aku kemarin posting nggak ada tujuan apa-apa, cuma iseng aja sih, dan kebetulan saya juga bisa posting itu karena ternyata pipi saya tumpah-tumpah ya di video klip itu. Jadi kayak waduh kok jelek ya, ternyata pas ngeliat lagi. Tapi ya emang iseng aja sih, aku cuma pengen menjadi otentik aja di Instagram, nggak pengen menutupi apa-apa, nggak pengen sok cantik yang harus diedit-edit dulu. Jadi ya itu memang adanya, emang aku kayak gitu kalau di makeup sambil tidur, dan ya pengen memperlihatkan ke followers bahwa aku juga manusia biasa yang bisa capek, bisa jelek. Sejauh ini gimana? Alhamdulillah sih
dopingan aku kuat ya, aku minum vitamin tuh banyak banget, emang mama yang selalu nyiapin gitu. Selain Apa aja vitamin, tuh vitamin? oh banyak banget, aku disiapin jamu-jamuan rempah gitu dan bikin sendiri ya. Jadi aku nggak tahu campurannya apa, tapi mama aku selalu bawain gitu, bawa tumbler sendiri isinya jamu-jamu yang emang karena angka covid lagi naik, jadi aku dikasih jamu-jamu yang bagus untuk tenggorokan lah, untuk flu. Terus vitamin tuh ada berbagai macam, vitamin buat kulit lah, vitamin buat kita lah, vitamin buat segala macam itu diminum semuanya gitu. Ya untuk tampil prima dan untuk ya nggak bisa sakit karena aku nggak ada waktu untuk sakit gitu, apalagi amit-amit, apalagi kalau sakit covid harus karantina, nggak ada waktu untuk karantina gitu. Jadi ya memang dominan vitamin yang banyak dan juga ngejalanin harus happy karena kata dokterku juga penyakit dari pikiran ya, kalau kita stres sakit akan lebih cepat. Jadi aku happy aja jalanin semuanya. Saya sendiri termasuk orang yang sangat aware sama kesehatan, nggak usah periksa kesehatan setahun sekali atau gimana gitu. Aku sangat aware sama kesehatan aku, tapi bukan yang medical check up rutin sih, enggak sih ya. Aku ya cukup ngerasain aja apa yang aku rasain, terus diperiksain. Misalnya aku udah sering migrain ya, aku periksain ke dokter secara ini kenapa migrainnya, oh nggak apa-apa karena stres aja. Jadi aware aja sama apa yang tubuh kita rasain gitu. Ya itu juga menjadi salah satu acuan aku untuk menjaga kesehatan lebih gitu ya. Dan itu juga concern orang tua udah mulai protes sama jam kerja aku karena mereka ngelihat aku baru pulang kok jam 2 pagi, tiba-tiba jam 5 udah saling untuk pamit gitu. Papa sama mama aku agak lumayan khawatir karena nggak ada waktu tidur sama sekali, dan aku juga ada GERD, ada migrain segala macam. Jadi ya mereka sangat menyarankan aku untuk mengurangi pekerjaan sih dan mengurangi target aku terhadap diri aku sendiri karena aku lumayan orang yang punya banyak target untuk diri sendiri, kayak pokoknya mau S2 gini. Jadi ya papa mama aku yang men-tone down untuk aku jangan terlalu berambisi terhadap diri sendiri, tapi juga harus memikirkan bagaimana caranya menikmati hasil juga gitu. Kalau misalnya S2 nggak bisa tahun ini karena pack banget waktunya, bisa tahun depan. Jadi jangan dipaksain semuanya di satu waktu. Jadi ya punya orang tua yang bisa ngerem aku sih, yang akhirnya aku juga jadi memikirkan kesehatan aku gitu. Bisa nggak sih menikmati kayak orang mungkin anak-anak muda sekarang kan main lah waktunya Itu nggak bisa. cari pacar mungkin. Itu nggak bisa. Kalau menikmati ngumpul-ngumpul, cari pacar itu udah pasti nggak bisa ya. Jadi saya tunggu Tuhan nurunin jodohnya aja depan mata tiba-tiba gitu karena bener-bener nggak ada waktu sama sekali untuk main, untuk sekedar catch up sama temen aja itu susah banget sih. Jadi dan kalaupun aku ada waktu, aku lebih memilih istirahat soalnya kan nggak mungkin aku yang main-main keluar. Jadi ya memang saat ini tahun ini aku lagi sangat pack banget jadwalnya, tapi aku rasa itu adalah salah satu pengorbanan yang harus aku lakukan untuk semua pekerjaan aku gitu. Lili nggak ada keinginan atau gimana Fred? Oke, anak muda kan biasanya lagi senang-senang ya tuh jatuh cinta. Sebenarnya lebih nggak ada waktunya sih ya. Jadi kayak aku juga malah kayak aduh jangan sampai pacaran lagi deh gitu, karena akan mengganggu pekerjaan sebenarnya. Dan dua, akunya nanti pusing bagi waktunya gitu, karena aku tahu diri aku kalau aku punya pasangan pasti aku akan bucin dan memprioritaskan pasangan itu nanti keteteran semuanya. Jadi kalau bisa sih sekarang fokus kerjaan aja dulu karena emang waktunya nggak ada. Mengurangi aktivitas di dunia nyata, apakah nantinya akan berbisnis lagi? Sebenarnya mengurangi bukan yang kayak kurang-kurang banget juga, tetap aku akan ada di depan layar. Yaitu tadi concernnya karena kesehatan dan waktu untuk diri sendiri sih. Kalau bisnis kan aku memang udah ada bisnis, dan bisnis tuh bisa dijalanin autopilot lah. Aku hanya kontrol online juga bisa sebenarnya. Kalau bisnis bisa dilakukan dari jarak jauh sih karena udah ada tim juga. Real. Akan nambah bisnis lagi gitu, melebarkan sayap. Nah, nambah bisnis lagi belum tahu karena aku masih di titik aku ngerem kemauan aku dulu karena waktunya emang belum ada gitu. Bril, terakhir dong minta komentar. Maxim main film sama Julia Roberts, ada komentar nggak sih? Senang banget. I'm so proud of him gitu, benar-benar bangga banget sama pencapaian itu, dan sangat bangga ada aktor Indonesia yang dipercaya sama industri Hollywood untuk memerankan karakter yang porsinya banyak ya. Aku kan lihat trailernya porsinya banyak, jadi aku sangat bangga banget karena aku juga pernah melihat perjuangan dia. Bagaimana dia sangat mempunyai passion di acting, terus juga punya mimpi yang besar, dan melihat dia bisa
tumbuh dan mimpinya satu persatu tercapai, aku sangat bangga banget. Kaget nggak sih? Atau mungkin sudah diinformasi lebih dulu sama Maxim? Ya sebenarnya aku udah tahu. Oke. Tahu gitu karena aku aku sama Maxim sangat berteman banget. Oke. Kita masih sering komunikasi time to time. Jadi ya dia main di Hollywood, aku udah tahu dari dia belum syuting gitu. Dari dia belum syuting, aku udah tahu, kita udah share kayak oh iya nih aku bakal main ini, aku juga suka share project-project aku gitu. Jadi pas lihat trailernya sebenarnya aku udah tahu dia akan menjadi bagian dari film tersebut. Gitu. Jadi terpacu buat Prilly sendiri nggak sih buat ngikutin Jack Maxim gitu, mungkin go internasional atau seperti apa? Sebenarnya semua orang punya goals yang beda-beda ya. Mungkin goals aku untuk saat ini aku lebih pengen bikin konten di Indonesia, tapi konten itu bisa keluar karena aku pengen memperkenalkan bahwa industri Indonesia bisa bersaing di Hollywood atau bersaing di internasional. Seperti yang kita lihat di Korea ya, konten-konten Korea udah banyak yang udah dapat Oscar, konten Korea Squid Game udah sampai internasional. Nah mungkin cerita aku lebih ke situ gitu ya, aku lebih pengen bikin konten Indonesia yang bisa go internasional. Kalau akunya sendiri sih aku belum ada ambisi ke situ sih, aku lebih pengen memajukan industri Indonesia aja dulu. Kalau Prilly ada keinginan ngajak Maxim main di film-film sinemaku? Ada dong, pastilah. Kalau misalnya ada karakter yang cocok, apalagi sinemaku lagi banyak banget memproduksi series, ya pasti aku pengen ngajakin aktor-aktor yang memang udah punya kualitas acting yang bagus dan juga attitude dalam bekerjanya juga bagus. Dan Maxim adalah salah satu aktor yang actingnya bagus, attitude juga bagus, jadi ya kenapa enggak? Udah kebayang belum mungkin filmnya akan apa, karakter seperti apa? Sejauh ini sih tim kreatif film aku masih develop skrip dulu ya, mau tayangnya kapan, skripnya akan kayak gimana. Cuma kalau misalnya ada karakter yang pas dan Maximnya mau, terus waktunya ada, why not? Oke. Aman. Siap. Makasih Prilly.